wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Budi. Dengan misalnya nomor 0050. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kriptografi. Langsung saja pada pembahasan mengenai materi kriptografi. Kriptografi yang pertama itu pengantar kriptografi. Pengantar kriptografi terbagi atas pesan, message atau pesan adalah data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Nama lain pen atau teks jelas, nama lain dari pesan. Bentuk atau rupa pesan, teks, gambar, audio, musik, video, dan lain-lain. Pesan ada yang dikirim via pos, kurir, seluruh telegram, dan lain-lain. Disimpan di dalam media penyimpanan uang berupa disk, kaset, dan lain-lain. Lanjut, terminologi. Lanjut, terminologi seperti pengiriman atau sender, pihak yang mengirim pesan. Penerima disebut receiver, pihak yang menerima pesan. Pengiriman dan penerimaan ini berupa orang, komputer, mesin, dan lain-lain. Pengiriman ini pesan yang dikirim secara aman, di mana pihak lain terdapat membaca manipulasi pesan. Contoh pengiriman, alisan penerima bobo. Ini sebagai contoh pengiriman pesan. Oke, lanjut. Hypertext dan kurung hypertext, pesan yang telah disandikan sehingga tidak bermakna lagi. Tujuan agar pesan tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak bermakna. Nama lain kriptografi adalah kriptogram. Teks harus dapat dikembalikan menjadi plain semula. Lanjut, ketika saya berjalan-jalan di pantai. Ini adalah contoh-contoh dari pengiriman pesan dan penerimaan pesan. Terminologi dibagi menjadi enkripsi dan deskripsi. Enkripsi proses menyandikan plain text menjadi hypertext. Nama lain dari enkripsi yaitu encryption. Deskripsi atau description, proses mengembalikan hypertext menjadi plain text semula. Nama lain deciphering. Lanjut, notasi matematis. Misalkan T sama dengan hypertext dan P sama dengan plain text. Fungsi enkripsi E matematis P C, E atau P sama dengan T. Fungsi deskripsi D matematis P, D atau C sama dengan P. Fungsi enkripsi dan deskripsi harus memiliki sifat D atau E, P sama dengan P. Lanjut, kriptografi. Kata kriptografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu krypton, hidden atau secret, dan eupen atau writing, artinya secret writing. Definisi Islam. Kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan pesan dan cara menyandikannya ke dalam bentuk yang tidak dapat dimengerti lagi maknanya. Definisi baru, kriptografi adalah ilmu yang dan seni untuk menjaga keamanan pesan message pada tahun 1956. Algoritma kriptografi cipher, aturan untuk encipher dan deciphering atau fungsi matematis yang digunakan untuk enkripsi dan deskripsi.
Encoding versus decoding. Encoding transformasi dari teks menjadi kode. Decoding transformasi kebalikan dari kode menjadi plain text. Bentuk kode: dokumen yang digunakan untuk mengimplementasi suatu kode. Kode terdiri dari label, log table, encoding dan decoding. Orang yang memecahkan kode untuk menemukan plain text. Terminologi kunci atau key. Kunci parameter yang digunakan untuk transformasi string dan string. Jika key-coded kriptografi ditemukan dengan menjaga kerahasiaan algoritma, maka algoritma kriptografi dinamakan algoritma restricted. Algoritma restricted dan cok lagi saat ini. Kriptografi modern mengatasi masalah ini dengan menggunakan kunci bersifat rahasia atau secret. Dengan algoritma kriptografi tidak rahasia publik. Enkripsi dan deskripsi dengan kunci enkripsi K P sama dengan C. Harus definisi DK EK dalam kurung P sama dengan C. Deskripsi DK dalam kurung C sama dengan P. Kriptologi studi mengenai kriptografi dan kriptanalisis. Kriptologi dibagi menjadi dua, yaitu kriptografi dan kriptanalisis. Sejarah kriptografi. Kriptografi mempunyai sejarah yang panjang. Sejarah besar 4.000 tahun yang lalu menggunakan kejadian tidak standar untuk menulis pesan. Inilah contoh-contoh untuk pada tahun 4.000 yang lalu dia menuliskan pesan menggunakan seperti ini, ditulis di dalam ditulis dalam sebuah kayu atau tembok. Ini sejarah ya para masyarakat. Lanjut, sejarah kriptografi. Perang Dunia Kedua, pemerintahan Nazi Jerman membuat mesin enkripsi yang dinamika Enigma. Juga berasal dari pecahan oleh pihak eksekutif. Keberhasilan memecahkan Enigma sering dikatakan sebagai faktor yang perang kedua. Kriptografi kunci simetri kriptografi. Simetri. Ada juga kriptografi kunci asimetri. Lanjut, sistemasi kunci asimetri. Inilah algoritma dari simetri. Kemudian simetri algoritmanya dari simetri. Cipher, kemudian cipher, data entry, standes, kemudian cipher data entry, dan 3des. Lanjut, ini ada teaser. Dalam kriptografi sandwich atau sandi geser, kode atau digeserkan adalah salah satu teknik enkripsi paling sederhana dan paling terkenal. Sandi ini termasuk sandwich diskusi di mana setiap huruf pada teks terang dan teks digantikan oleh huruf lain yang memiliki selisih posisi tertentu dalam alfabet. Algoritma substitusi yang menggunakan konsep pergeseran huruf dengan modul doktrin secara matematika dapat dirumuskan sebagai C sama dengan EM, M sama dengan S. Lanjut, inilah teaser cipher.
kemudian Skinner Sugar. Nah, Skinner Sugar terlalu Skinner Sugar adalah suatu algoritma kriptografi klasik yang ditemukan oleh Johann Bastian Gerlach. Beliau menuliskan metode tersebut pada bukunya yang berjudul Elastica del Swiss Johann Battista Bell pada tahun 1553. Lanjut. Kemudian inilah hasil dari kriptografi. Cara kerja Skinner Sugar. Yang pertama itu langkah awal adalah tuliskan plain text yang ingin dienkripsi dan mengalihkan spasi antara kata. Hal ini untuk mempersulit orang yang menembak plain text tersebut. Contoh, plain text belajar bertanya ke internet dengan mengendalikan spasi. Dalam chat bertanya ke internet. Kedua yaitu pilih kunci key yang akan disepakati oleh pengirim serta pengirim. Contoh, Kate.com. Susunan plain text dalam kunci sebagai berikut. Inilah susunan dari plain text. Kemudian yang keempat itu dengan menggunakan tabel Skinner, maka kita akan mendapatkan hasil teks sebagai berikut. Maka saya ada sebagai berikut. Contoh aplikasi Skinner Sugar menggunakan Visual Basic. Inilah untuk menggunakan Skinner Sugar kita menggunakan aplikasi Visual Basic. Nah, inilah contoh aplikasi Visual Basic. Kemudian data entry standard text dikembangkan di IBM pada tahun 1972 berdasarkan algoritma Sugar yang dibuat oleh Herschel Feistel. Disetujui oleh Nathaniel Journal of Standard MSD setelah penilaian kekuatan oleh National Security Agency NSA Amerika Serikat. Text termasuk ke dalam kriptografi menyebutkan tergolong jenis super block. Text berpotensi pada ukuran blok 64 bit. Panjang kunci eksternal 64 bit sesuai ukuran blok, tetapi hanya 56 bit yang dipakai 8 bit. Paritas tidak digunakan. Kemudian setiap blok plain text atau ciphertext dienkripsi dalam 16 putaran. Lanjut, 64 bit plain text. Inilah susunan dari 64 bit plain text. Pembangkitan kunci internal. Untuk pembangkitan kunci internal, pertama itu kunci internal sama dengan kunci setiap putaran. Ada 16 putaran, jadi ada kunci internal K1, K2 sampai K16. Dibangkit dari kunci eksternal 64 bit yang diberikan oleh pengguna gambar 9.2 memperhatikan proses pengembangan kunci internal. Pengembangan kunci internal ini adalah pengembangan kunci eksternal. Implemented dash. Dash sudah diimplement dalam bentuk perangkat keras. Dalam bentuk perangkat keras, dash diimplementasikan di dalam chip. Detik chip ini dapat mengekspresi 16,8 juta blok atau 1 GB per detik. Kemudian implement dash ke dalam perangkat lunak dapat melakukan enkripsi 32.000 blok per detik pada komputer mainframe IBM 303.090. Keamanan dash ditentukan oleh kunci. Kepanjangan kunci eksternal dash hanya 64 bit, tetapi yang dipakai hanya 56 bit. Pada rencana awal, panjang kunci yang diusulkan IBM adalah 128 bit, tetapi atas perintah NSA panjang kunci diperkecil menjadi 56 bit. Tetapi dengan implementasi panjang kunci 56 bit ini akan terdapat 256 atau 7,05 sampai seterusnya ke
kemungkinan kunci. Jika sekarang ekstensi PI dengan menggunakan prosesor paralel, maka file dalam setiap detik dapat dikerjakan satu juta serangan dari keseluruhan ke-8.144 tahun untuk menyimpan kunci yang benar. Untuk dari keseluruhan ini keseluruhan diperlukan 1142 tahun untuk menemukan kuncinya. Kemudian tahun 1998 elektronik proses mendeteksi EFE rencana dan membuat perangkat yang khusus untuk menemui kunci D secara ekstensif. Setiap key dan biaya $250 dan diharapkan dapat menemukan kunci selama 5 hari. Tahun 1999, kombinasi perangkat keras EFE dengan kolaborasi internet yang melibatkan lebih dari 100 komputer dapat menemukan kunci D kurang dari 1 hari. Kemudian ada triple data encrypt standar 3D. Lanjut 3D sistem key triple data enkripsi. Inilah ini gambar 3D enkripsi. Lanjut 64 dan inilah untuk decipher dan ini decipher. Kemudian sistem key algoritma, ini algoritma dari efisiensi key. Ini algoritmanya public key, di sini secret key. Kemudian penerapan dari kriptografi sampai akhir tahun 1970 hanya ada sistem kriptografi sistematis simetrik. Satu masalah besar dalam sistem kriptografi bagaimana mengirimkan kunci rahasia kepada penerima. Mengirim kunci rahasia pada seluruh publik telepon internet sangat tidak aman. Oleh karena itu, kunci harus dikirim melalui saluran kedua yang benar-benar aman. Saluran kedua tersebut umumnya lambat dan mahal. Inilah untuk kriptografi. Baik, mungkin penjelasan sampai di situ. Saya juga sekarangnya mau dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.